Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Bagus selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi dan pemrograman mobile kelas CFD. Perkenalkan, nama saya Royan Aditya dengan NIM 123220174. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang untuk nama aplikasinya bernama Homiko. Jadi Homiko itu adalah sebuah aplikasi untuk eh, mencari produk rumah tangga seperti furnitur, home decor, dan groceries. Untuk latar belakangnya, untuk pertumbuhan e-commerce mobile, aplikasi mobile kini menjadi cara utama dalam aktivitas belanja masyarakat. Untuk minat terhadap produk rumah tangga seperti furnitur, dekorasi, dan bidang rumah semakin diminati secara digital. Lalu, Homiko ini dikembangkan sebagai platform mobile dan katalog belanja online yang menampilkan produk-produk rumah tangga modern secara terorganisir dan interaktif. Untuk tujuan proyeknya, yang pertama adalah merancang aplikasi mobile interaktif untuk belanja produk rumah tangga modern. Yang kedua, menyediakan fitur utama seperti keranjang, favorit, histori pembelian, dan pesan produk. Yang ketiga adalah mengintegrasikan sensor perangkat, akselerometer, dan sistem notifikasi untuk meningkatkan interaksi pengguna. Dan terakhir adalah eh, penerapan enkripsi data untuk password agar keamanan untuk usernya. Berikut tools dan teknologi yang saya gunakan untuk membangun aplikasi ini. Yang pertama, bahasa environment saya menggunakan data Flutter. Lalu untuk database-nya saya menggunakan SQLite dan set preference. Dan notifikasinya saya menggunakan Flutter Novel Notification untuk implementasinya. Lalu untuk sensornya, saya memanfaatkan sensor accelerometer. Jadi nanti usernya menggerakkan HP-nya, nanti bisa kebaca dan nanti langsung ke direct ke review page. Dan untuk notifikasinya juga nanti dari seg-nya itu ada notifikasi untuk membuka kamera. Tidak hanya itu, untuk notifikasi saya memanfaatkan juga untuk di eh, keranjang. Jadi nanti user itu ketika menginputkan produk ke keranjang, nanti ada notifnya lah gitu. Lalu untuk API-nya saya mengambil dari dummyjson.com. Untuk fitur utamanya login register, homepage, filter kategori pencarian, lalu di keranjang belanja tambah hapus update produk, lalu LBS, favorit, lewat transaksi, kosong produk, dan notifikasi. Berikut untuk sebut notifikasinya. Eh, Lalu untuk eh, penyimpanan datanya untuk di local storage, yang pertama itu server branch untuk menyimpan data keranjang dan favorit. Lalu untuk SQLite itu mencatat histori transaksi. Dan keunggulannya itu yang pertama tetap bisa digunakan saat offline. Lalu yang kedua penyimpanan ringan dan efisien. Nah ini ada tampilan untuk notifikasinya. Jadi notifikasi pertama itu ketika user menginputkan produk ke keranjang. Nanti ada notif, jangan lupa untuk menyalakan pembelianmu gitu. Lalu untuk notif yang kedua yaitu membuka kamera ketika uh, sensor akselerometernya terdeteksi. Gitu. Di notifikasi ini saya memanfaatkan dependensi filter local notification untuk mengiriman notifikasi soal secara terjadwal dan dinamis. Lalu untuk sensor akselerometer saya gunakan untuk membuka kamera secara otomatis. Lalu informasinya menggunakan paket sensor plus. Nah, berikut untuk uh, detail tampilan UI register dan login kurang lebih seperti ini. Berikut untuk homepage ada search, lalu filter kategori dan card. Lalu di sini ada keranjang logout, di sini ada button navbarnya juga. Ini untuk tampilan detail produk. Jadi di sini ada favorites, keranjang dan LBS. Lalu di sini ada tampilan UI untuk keranjang dan checkout. Jadi di sini keranjang itu bisa meng-add dan menghapus, lalu bisa mengkurang juga. Dan di sini ada pilih produk. Lalu untuk tampilan paymentnya seperti ini. Dan jika payment berhasil, maka ada notif dari aplikasinya seperti ini. Lalu untuk tampilan favorit seperti ini kurang lebih. Dan history page juga seperti ini. Ulasan dan review nanti untuk foto ini nanti langsung membuka kamera dan disesuaikan untuk isi-isinya ini. Dan untuk tampilan
profile dan logout seperti ini. Biasa ada nama saya, name, kelas, dan kesan-pesan. Lalu untuk logout seperti ada notifikasi konfirmasi. Jadi kesimpulannya, aplikasi Homiko telah sukses mengintegrasikan fitur e-commerce modern seperti kata produk, keranjang favorit, kayak transaksi, dan alasan berbasis kamera dengan teknologi sensor accelerometer untuk deteksi gerakan. Terus untuk UI yang responsif, notifikasi interaktif, dan fitur berbasis lokasi menjadikan aplikasi ini sebagai solusi cerdas bagi pengguna yang ingin mengelola kebutuhan rumah tangga pintar secara praktis melalui perangkat mobil. Dengan fondasi teknologi yang kuat dan informasi fitur yang fungsional, Homiko memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut jadi rilis komersial yang dapat digunakan secara nyata oleh masyarakat luas. Oke, untuk prestasi PPT-nya cukup, lalu saya akan lanjut ke source code-nya. Oke, untuk source code-nya, yang pertama ada main.dart yang pastinya. Di sini saya mengdirect-nya itu pertama ke home-nya itu ke splash screen, tapi tetap ambil root ke login dan register. Di splash screen itu seperti loading untuk masuk ke aplikasinya. Lalu saya akan menjelaskan per folder aja. Jadi ini folder modules untuk modules dari API-nya. Jadi ini product store. Product store ini untuk LPS-nya. Jadi ada nama, kota, longitude, dan produk ID-nya. Untuk data untuk longitude-nya ada di aset store.json. Nah ini. Jadi nanti ID produk satu itu tokonya di mana, ID satu itu untuk produk ID yang mana, lalu produk ID berikut untuk di ID location yang mana. Gitu. Lalu untuk produk dot ya, di sini itu model untuk produk yang akan ditampilkan di homepage tadi. Jadi di sini ada ID, name, price, image, quantity, brand, category, dan rating. Lalu untuk user modelnya, di sini untuk log, register, dan login, seperti ada ID user, name, dan email. Oh iya, untuk produk ini sebenarnya saya itu udah memfilter karena di EP-nya itu banyak. Untuk kategori dan saya hanya memfilter untuk di furniture, home decor, dan groceries agar bisa nyambung untuk temanya. Lalu untuk di folder page ada login page, ya seperti biasa. Ada error handling untuk field agar semua diisi. Lalu, nah di sini saya menggunakan SHA-256 untuk enkripsi dari passwordnya. Jadi nanti untuk password dari user akan disimpan dengan aman. Oke, di password saja. Untuk register seperti ini, menggunakan memanfaatkan filter secure storage juga dan set preference untuk penyimpanan data register. Lalu di sini juga mengambil package crypto untuk enkripsi dari password yang akan dikirimkan tadi. Nah ini kurang lebih sama di login page tadi. Lalu untuk homepage-nya seperti ini banyak. Saya jelaskan singkatnya aja. Jadi di sini saya memanfaatkan set preference untuk penyimpanan data untuk di favorites, history, dan keranjang. Lalu saya mengimpor untuk login page, profile page, detail page, keranjang, lalu untuk HTTP untuk mengget API-nya, lalu favorite page, history page, dan untuk modelnya juga. Dan di sini juga saya mengimpor sensor untuk accelerometer dan dart mat itu untuk menjumlahkan total di keranjang. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung di profile page saja. Singkat aja sih profile page isinya ya cuma nama saya, name, kelas, dan foto saya. Lalu untuk di halaman produk, pertama itu keranjang. Di sini saya tadi bilang pakai set reference, lalu saya import model dari produk.
Jadi nanti cat project yang dimasukkan ke keranjang itu bisa direkap di cat batch ini. Ini itu untuk handling untuk tambah quantity dari produknya, terus mengurangi produknya dan menghapus produknya. Seperti itu. Terus di sini ada select multiple juga untuk misalnya di keranjang itu ada banyak produk nih. Jadi nanti user bisa memilih untuk produk yang akan dicek out tuh yang mana aja. Lalu di favorite page, saya manfaatkan model dari produk dan seperti biasa. Jadi nanti untuk yang difavoritkan akan ditampilkan di favorite page. Lalu untuk story, eh, apa saya preference juga dan mengimpor model dari produk. Nah, untuk story ini saya memanfaatkan konversi dari mata uang dan waktu itu di story page ini. Jadi nanti untuk eh, produk yang udah dibayar atau di payment itu akan direkap di story page dan nanti ada pilihan untuk memilih untuk mengkonversi dari waktunya. Misalnya kan bawaannya dari saya kan WIB ya. WIB nanti user bisa milih WITA, WIT, London atau eh, Arab Standard Time. Lalu untuk apa namanya konversi mata uang bawaannya itu dari API itu sebenarnya USD. Jadi saya convertnya juga ada rupiah atau IDR, lalu rial dan ringgit. Gitu. Lalu payment page seperti ini saya manfaat set preference dan model produk. Jadi untuk payment page ini ketika eh, user sudah memilih produk yang mau dicek apa nanti eh, akan didirect ke payment page untuk melakukan pembayarannya. Lalu produk detail, saya menggunakan notification service untuk itu tadi apa namanya untuk LBS dan keranjangnya. Kurang lebih seperti ini. Untuk store map itu adalah untuk LBS-nya. Jadi saya itu manfaatkan watermap.dat dan geolocator, geolocator, lalu lightlong dan URL launcher. Jadi sebenarnya itu saya menggunakan token juga dari API. Jadi nanti untuk menyesuaikan rutenya itu saya ambil dari eh, kode dari API gitu. Lalu untuk splash screen itu ya seperti biasa aja sih. Ada menampilkan logo dan wordingnya. Untuk review homepage itu memanfaatkan kamera. Lalu nih saya menggunakan image picker. Dan nanti untuk kamera itu disetting di Android Manifest. Lalu review list page itu untuk daftar yang udah di review itu apa aja untuk rekapannya. Nah, lanjut untuk folder service. Di sini saya di API service itu eh, mendeklarasikan untuk API-nya itu API-nya ini dari json.com/product. Nah, untuk local database-nya seperti ini. Jadi nanti di lokalnya bakal install build products. Lalu untuk notification-nya memanfaatkan package dari Flutter local notification. Lalu ini adalah notif pertama untuk keranjang dan ini notif kedua untuk kamera. Ini itu saya preference service. Jadi untuk menyimpan session dari usernya. Jadi ketika user itu statusnya itu login, jadi nanti langsung ke is login itu langsung ke homepage. Tapi kalau is loginnya false atau tidak login, itu akan diarahkan ke mana
login page lagi seperti itu. Mungkin cukup untuk penjelasan dari short-shortnya. Langsung saja demo aplikasinya. Oke, langsung saja untuk demonya. Saya eh, buka aplikasi Humiko-nya. Di sini tertampil login page, tapi kita eh, asumsikan belum punya akun ya. Jadi coba register dulu, namanya Novel. Coba kita coba login. Nah, ini untuk tampilan homepage-nya. Jadi ini kita yang pertama aja search untuk mencari barang, contohnya sofa. Nah, nanti akan langsung memunculkan barang yang ada di setiap kategorinya. Ini kan masih kategori all item. Nah, kalau untuk di kategori yang tidak ada sofa, maka akan menunjukkan barang tidak ada. Oke, lalu ini ada fitur per kategorisnya, jadi fitur furniture, lalu home decor, dan groceries. Lalu untuk detail page-nya seperti ini. Jadi user bisa menginputkan button like dan bisa menambahkan untuk jumlah yang akan dimasukkan ke keranjang. Misal saya akan memasukkan 5 produk, 5 buah dalam keranjang. Nah, di sini juga ada notifikasi untuk aplikasinya ketika masuk keranjang. Terus untuk LBS, jadi nanti LBS itu menampilkan eh, toko yang menyediakan produk ini. Nah, ternyata yang menyediakan produk ini di Saturan, seperti restoran. Dari rumah saya lumayan, ya 4 kilo lah. Nah, untuk menyeting apa ini namanya bentuk rutenya itu menggunakan API, pokoknya nanti dapat token dan dimasukin kayak gitu. Terus untuk favorite page, nah tadi kan sudah saya favoritkan untuk chicken meatnya. Dan di sini juga ada detail dari favorite page juga. Di sini juga bisa menambahkan ke keranjang. Lalu coba kita lihat di card page. Nah, di sini kan tadi saya menyebutkan 5. Di sini juga eh, sama 5. Coba saya kurangi 4, 3, 2. Nanti harganya juga langsung kurang gitu. Juga saya langsung ke payment. Nah, terus ya. Untuk hasilnya coba kita coba apakah ke save atau tidaknya. Nah, ketika produk yang udah di check out itu maka di favorite itu hilang dan di keranjangnya juga hilang dan ada di history. Dan sini di history itu ada konversi mata uang dan waktu. Untuk waktunya juga saya konversi ke Arab dan Rial. Nah, untuk kata uangnya. Di sini juga bisa. Sama aja sih. Lalu di profile page biasa ada nama, foto saya, nama, name, dan kelas. Lalu ada pesan-pesan juga. Lalu di level kita bisa foto.
kita isi datanya dulu, masalah aja lah. Yang penting keisi gitu. Nah, ketika kotak itu dikirim, maka akan direkap di sini di eh, review page-nya. Lalu kita coba untuk fitur untuk sensor accelerometer. Jadi ini nah di check dulu dan nanti ada notif untuk sektor terdeteksi saatnya mengisi review dengan kamera gitu. Lalu untuk eh, keseluruhan udah sih cukup dan coba kita logout dan kita login lagi. Di sini masih ke daftar ya, ke recap ya untuk historinya dan untuk levelnya juga masih. Nah, ini ternyata sensitif sekali untuk sensor accelerometernya. Jadi sering buka-buka sendiri. Mungkin dari saya cukup. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.